warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik. Bakat semua? Bakat. Atau ada yang tidak bakat? Bakat semua ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk selanjutnya coba kalian ini ngecek kerapian pakaian dan tempat duduk kalian. Coba kalian boleh berdiri. Boleh duduk kembali. Coba selanjutnya Pak Yati ingin absen. Pak ingin absen kehadiran kalian seperti biasanya. Adik Tri Susanto, Hadir. Ayu Wulandari, Hadir. Bayu Aditya, Hadir. Kiki Irfandu, Hadir. Feli Saputra, Faiz Satya Setiawan, Hadir. Hafid Hidup Pratama, Hadir. Intan Febriani, Hadir. Naila Salsabila, Hadir. Irin Dwi Pertiwi, Hadir. Windy Lidianti. Hadir. Hadir semua ya. Siapa yang tidak hadir semua. Kemudian selanjutnya seperti biasa boleh kita menyanyi bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme kita. Boleh berdiri. Mungkin yang bersedia untuk ya. Indonesia tanah airku.
selanjutnya atau pembelajaran kemarin. Kemarin kita sudah melakukan pembelajaran mengenai materi apa? Mengenai dongeng Siratin Timur. Kemudian Bapak ingin tahu di antara kalian boleh atau Bapak tunjuk nanti ya coba ini coba kamu jelaskan makna apa yang terdapat pada dongeng atau materi yang telah kemarin kita lakukan. Boleh? Kita tidak boleh melakukan perilaku si kecil. Kita tidak boleh mencuri. Terus ada lagi? Ya. Makna atau poin yang dapat kita ambil untuk belajar kemarin yaitu bahwasanya kita tidak boleh mencontoh perilaku si. Baik, untuk selanjutnya anak-anak silakan berdoa sebelum belajar kita mulai. Siapa yang berdoa? Boleh atau nggak boleh? Boleh. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya materi hari ini atau belajar hari ini kita mengambil tema 8 subtema 1. Di sini nanti Bapak bagikan lembar teks ya, teks tentang teks fiksi tepatnya yaitu tentang cerita Jinde Laras. Nanti Bapak bagikan satu persatu kepada anak-anak, kemudian anak-anak nanti baca, anak-anak cermati, anak-anak memahami apa yang terkandung dalam teks tersebut. Paham ya? Bapak ingin bacakan dahulu teksnya atau ceritanya. Coba kalian dengarkan ya sebelum Bapak bacakan. Ini tentang cerita Jinde Laras. Pada zaman dahulu di sebuah kerajaan hiduplah seorang raja yang bernama Raden Putra. Ia mempunyai seorang istri yang baik hati dan cantik rupawan. Kemudian raja dan istrinya itu tinggal di istana, ya, di istana kerajaan. Kemudian dalam istana itu juga ada seorang tabib kerajaan. Ya, seorang tabib itu apa? Tabib itu ya ahli pengobatan. Kalau zaman dulu seseorang yang ahli dalam pengobatan. Ya, kalau zaman sekarang mungkin bisa kita katakan sebagai seorang dokter. Tapi kalau zaman dahulu itu dikatakan sebagai tabib, jadi seorang yang ahli dalam pengobatan. Kemudian suatu hari
istri raja itu pura-pura sakit. Istri sang raja berpura-pura sakit, padahal tidak sakit, hanya berpura-pura. Kemudian sang raja memanggil tabib kerajaan. Tabib tadi dipanggil oleh rajanya untuk memeriksa, mengobati istrinya yang sedang pura-pura sakit tadi. Ya, sang raja berpikir istrinya itu sakit betulan, sakit beneran. Makanya inisiatif sang raja memanggil tabib kerajaan karena takut terjadi apa-apa dengan istri sang raja tersebut. Kemudian setelah dipanggil, sang tabib memeriksa keadaan atau kondisi istrinya raja tadi. Sang istri sang raja tersebut diperiksa. Ternyata yang terjadi setelah tabib memeriksa kondisi sang istri raja tersebut, yang terjadi ialah tabib menjelaskan bahwasanya sang istri atau istri raja tersebut mengandung. Ya, istri sang raja tersebut mengandung dengan berpura-pura sakit. Panggil tabib memeriksa, kemudian yang terjadi ialah istri sang raja tersebut mengandung. Kemudian ada seseorang yang iri dengan kondisi istri sang raja tersebut, karena istri sang raja tersebut mempunyai hati yang baik, suka menolong, rendah hati, kemudian di satu sisi mempunyai fisik yang bagus, dalam kata arti mempunyai wajah malas yang sangat cantik. Itu kenapa ada seseorang dari anggota kerajaan tersebut atau kerabat kerajaan tersebut mempunyai iri hati, rasa dengki terhadap istri sang raja tersebut. Kemudian seseorang yang mempunyai iri hati tadi mempunyai inisiatif untuk menaruh racun di dalam minuman sang istri tersebut. Itu inisiatif atau perbuatan yang dilakukan oleh kerabat kerajaan tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Setelah menaruh minuman, sang raja memanggil tabib kembali untuk memeriksa keadaan sang istri tersebut. Tabib periksa oleh tabib, ternyata dalam minuman yang diminum istri sang raja tersebut itu mengandung racun. Ini sekelumit kisah yang terjadi pada kisah Cinderlaras. Untuk lebih detailnya, biar kalian bisa memahami apa yang terkandung dalam teks ini, nanti Bapak bagikan teks ini kepada kalian secara individu atau satu-satu supaya kalian baca, kalian pahami, ya. Baik, ini selanjutnya Bapak bagikan sebuah teks bacaan untuk kalian baca, kalian pahami, ya, satu.
bagikan semua. Sekarang Bapak kasih waktu 5 menit pada kalian untuk membaca teks tersebut. Ya. Baca kalau kalian cermati, kalau kalian pahami ya. Nah, silakan. Untuk selanjutnya coba Diki boleh maju ke depan. Teks bacanya di bawah. Coba kamu bacakan teks tersebut depan dengan kalimat jelas. Tidak satu halaman saja. Jadi perhatian. Ya. Pada zaman dahulu di sebuah kerajaan Jenggala hiduplah seorang raja yang bernama Raja Hindra. Ia mempunyai seorang istri yang sangat baik. Yang lain silakan sambil Hati seorang sihir yang cantik, namun kecantikan sihir tidak sama seperti hatinya. Sihir mempunyai sifat yang sangat iri pada pemain sihir. Kedua istri raja tinggal di istana yang sangat megah. Sihir mulai merencanakan kejahatan untuk menggantikan posisi pemain sihir. Ia bekerja sama dengan seorang tabib istana untuk melakukan rencananya. Selanjutnya setelah kalian baca, kalian cermati, ini ada lembar kerja untuk kalian. Kalian isi sesuai dengan teks bacaan yang telah kalian baca, kalian cermati ya. Ini Bapak bagikan. Dan bagian semua lembar kerjanya, di situ ada nama, kemudian kelas, ditulis dulu nama lengkap kalian, jangan nama pendek, jangan nama lengkap nama kalian. Ya. Di situ ada 5 soal, ya. Nanti kalau di LKS itu, di lembar kerja itu tidak mencukupi, di situ sudah Bapak bagikan lembar kosong untuk mengisi nomor 1 sampai 5. Kemudian teks ringkasan teks boleh diisi di situ langsung. Ya, selamat bekerja. Mulai dari sekarang. Untuk jawaban di lembar kerja sudah ada di teks bacaan semua, tinggal kalian cari, kalian amati di situ. Ya. Kalau ada pertanyaan masih ragu dengan lembar kerja atau masalah apa boleh tanyakan. Atau ada tulisan yang belum jelas boleh tanyakan. Untuk selanjutnya sudah selesai tugas yang diberikan? Sudah semua? Ada yang belum? Sudah selesai semua ya? Kalau sudah, Bapak ingin mengambil kembali lembar tugas dan lembar teks bacaan yang dibagikan. Baik, untuk selanjutnya Bapak ingin
terhadap materi yang telah Bapak berikan hari ini. Jadi untuk materi tadi sudah Bapak berikan, kita pelajari bersama mengenai teks fiksi berjudul Cinderella. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini kita kutip dari teks bacaan fiksi tadi bahwasanya di dalam suatu kerajaan itu terdapat seorang raja dan satu orang istri, kemudian satu orang selin. Ya. Kemudian sang selin tadi iri dengan posisi sang istri raja tersebut, sehingga mempunyai inisiatif ingin berbuat jahat. Dia meminta bantuan Habib di situ belajar ya. Dia telah meminta bantuan kepada Habib tadi. Orang selin tadi memberikan racun kepada sang istri tersebut. Ya. Tetapi perilaku sang selin Habib tadi diketahui oleh sang raja, sehingga sang selin tadi diusir oleh sang raja. Diusir, kemudian berniat untuk dibunuh di sebuah hutan. Dia memerintahkan seorang patih raja di situ untuk membawa sang selin ke hutan langsung untuk dibunuh. Sesampainya di hutan, sang patih tidak tega untuk membunuh sang selin tadi. Dia mempunyai cara memikirkan bagaimana caranya supaya sang selin tidak dibunuh. Dia mencari kelinci ya, untuk diambil darahnya, kemudian dibawa pulang sebagai bukti itu darah sang selin. Ini darahnya sebagai bukti bahwa patih juga membunuh selin tadi. Setelah sekian lama hidup di hutan, sang selin tadi melahirkan seorang anak. Anak tersebut diberi nama siapa? Cinderella. Kesimpulan di sini bahwasanya ada perbuatan baik, kemudian ada perbuatan jahat. Ada tokoh baik, juga ada tokoh jahat. Ada tokoh pembantu, tokoh utama, juga ada tokoh pembantu. Ya. Nah, udah bisa dipahami ya pembelajaran ini. Kemudian Bapak ingin memberikan refleksi untuk kegiatan hari ini. Bahwasanya kegiatan hari ini sudah berjalan dan anak-anak aktif berangkat semua, aktif dalam pembelajaran, kemudian dalam pakaian juga rapi, mengikuti kegiatan dengan baik. Ya. Walaupun mungkin dari anak-anak sekian siswa di sini masih ada satu pemikiran dari kalian bahwasanya belum bisa mengerti atau mengambil materi pembelajaran hari ini dengan sebenarnya. Itu Bapak yakin pasti ada di antara kalian yang bisa mengambil sepenuhnya dengan materi yang tadi. Tapi next ke depan kita coba kembali dengan materi yang berbeda, bisa lebih efektif lagi. Kemudian untuk selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan pembelajaran di tema 1, sub tema 2. Kita ini sub tema 1, tema 1, sub tema 1. Besok
next berikutnya kita akan ketemu lagi dalam materi pelajaran tema 1 subtema 2. Sudah cukup jelas? Capek ya? Capek ya? Untuk selanjutnya terima kasih kepada semuanya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Akhirnya termasuk dari apresiasi kepada kalian semua. Artinya pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik, ya. Terima kasih. Selanjutnya silakan kepada yang membutuhkan pulang seperti biasanya jujur boleh ya, kita pulang sebelum pulang kita membaca